Masuk kenal di masyarakat, minta doana, minta restuna, minta izin, terus gitu. Dan alhamdulillah di tempat abdi di Balai Endah itu tidak kemudian mereka lakukan seperti itu. Nah, minimum kita yang mengingatkan, kalau kurang pipi luar, maksudnya komunis, dari mabal itu lumayan ya. Suka ada orang kebagian 2 kantin, entong gitu. Tapi orang kadang halus dan alatnya. Nah akhirnya lamun misalnya tadi ada kamari abdi kalasan sosialisasi di beberapa kecamatan yang rupanya tadi ketidakpahaman aturan, ketidakpahaman kaitan dengan naon ngalanggar, naon teu ngalanggar, sehingga akhirnya orang jadi berprasangka itu ngalanggar, itu teu ngalanggar, hanya berprasangka. Termasuk rekan-rekan ASN kemarin. Aya nu naros sepedakan jargon kabupaten teh naon? Bedas. Nah, tiba-tiba aya nu naros, "Pak, cenah kumaha teh kamari sok sieun, sok ingis begitu nyebutkeun jargon eta abdi disangka teu netral." Cek abdi teh kan lamun akang nyebutkeun itu adalah jargon Kabupaten Bandung. Tapi kalau akan menyebutkan jargon pasangan calon baru akan diindikasi melanggar. Nah ini harus bisa kita pilah mana yang diindikasi melanggar, mana yang tidak. Nah kenapa atuh itu mengenakan anu ingkaber senang ngalakukan sikap gitu aturannya gitu. Bukankah yang kurang atau asumsi kurang, tapi orang sudah berbasis tadi aturan. Karena negara kita negara hukum. Jadi tidak bisa orang memaksakan salah sih. Jadi asumsi kurang. Ujung nata eta membuat bahwa orang berprasangka, wah kabaran teh ngalanggar. Padahal orang terbiasa milah mana nu ngalanggar, mana teu ngalanggar. Contoh deui lamun aya ieu nu ngaisukeun, si eta mah teu balik jadi pasangan calon eta mah. Da kamari ge cenah loba nyeun kalakuan teu jelas. Eta ngalanggar teu lamun urang nyebarkeun eta dina proses kampanye. Urang ngaisukeun kaitan dengan isu yang tidak jelas. Urang teu apal kan bener teu eta teh tulisannya kieu. Saya sebagai calon neng teh, wah cenah tong lain ya nulis calon siapa mah siapa mau tukang kawin dengan awewe. Eta teh pas begitu ditaras misalnya korecan, emang kamu tahu dari mana? Ini dari TikTok. Nah, hoax itu juga menjadi pelanggaran. Baru misal neng teh disebarkeun kebenaran si neng tes eta teh mana sebentar dialungkeun lah misalnya karena WA dijadikan rame ujungna nu kena saha cantik nah ini main benar kata orang nyalahkeun abah kawin main jadi gitu kan ada beberapa hal yang kemudian dibatasi oleh regulasi, ada yang kemudian diperbolehkan. Itu yang kemudian rekan-rekan harus paham. Dan misalnya yang membagi-bagi kerudung, terus eta ngalanggar. Padahal sebagaimana diatur oleh PKPU, aturan teknis itu masuk dalam kategori bahan kampanye. Bahan kampanye biasanya dibagikan ke masyarakat.
biasa, karena itu adalah salah satu metode kampanye. Ayeuna abdi sebagai calon atau ditetapkan ke KPU ngayakeun misalnya bazar biasa teh? Biasa. Kulantaran itu merupakan salah satu metode kampanye. Tapi lamun ayeuna abdi misalnya kampanye di dalam masjid biasa teh? Biasa. Kalau kayak bahas ngobrol aja. Bisa kan? Nah, ada di pasal 80 kalau tidak salah ya, di Undang-Undang 1 perubahan terakhir di Undang-Undang 10 tahun 2016. Itu rekan-rekan bisa baca apa yang menjadi larangan kampanye. Salah sawios yang dilarang itu adalah tempat ibadah dan pendidikan. Tapi berkat putusannya kan rekan-rekan kan akhirnya tos jalan tadi surkan ATG mahasiswa teh pangluhurna lah, siswa yang paling luhurna. Nah di kampus itu rekan-rekan bisa untuk kampanye. Syaratnya tidak boleh ada atribut kampanye. Nah mau atribut kampanye teh aya alat peraga kampanye. Terang alat peraga kampanye disebut kumaha? Baliho, pras, simbol, simbol tangan. Itu makan terjadi saya sampaikan. Alat peraga kampanye dari baliho, spanduk, banner, bendera itu dilarang ada di dalam kampus ketika mereka berkampanye. Lu biasa naon ngabagikeun bahan kampanye biasa teh? Darah atribut kampanye. Biasa naon tah anjeunna kampanye dialogis dengan rekan-rekan sebagai mahasiswa. Nah, gitu. Entah kemudian begitu berkunjung, stop Pak, Bapak calon. Nah, teman kampanye di tempat pendidikan, padahal mau menang gitu. Syaratnya tentunya ada izin dari penanggung jawab di kampus. Ini rekan-rekan sudah paham. Lamun abdi misalkan ayeuna kan menuju usul muludan. Misalnya muludannya setelah mereka ditetapkan abdi ya jadi calon. Pas misalnya kaping 25 teh aya acara muludan di lapangan. Abdi dongkar kayaknya gitu. Abdi kayaknya di lapangan terus abdi kampanye kayaknya gitu. Kayaknya kunaon tah? Entah terus di tempat yang diperbolehkan atau di tempat umum, karena yang dibatasi dalam larangan itu adalah tempat. Jadi lain ibadahnya yang dibatasi tetapi tempat. Nah akhirnya abdi sebagai calon pas kebetulan Jumat sholat maghrib abdi asup ke masjid kayak gitu. Sholat bagaimana? Nah gitu. Jadi kena dipilah tah. Entah karena orang paranoid, siapa yang calon? Ada deketan. Ke masjid. Abdi misalnya pada sodako ke masjid, itu sebagai calon. Karena naon tadi ibadah. Untuk itu naon abdi kampanye. Nah ini kira ayat pemilihan itu rekan-rekan. Jadi tong dugi urang teh tadi menjadi pemilih itu hanya pemilih yang pengekor. Menjadi pemilih itu hanya pemilih yang hanya padu iring nyoblos sukun. Tapi jadilah pemilih yang kemudian pertama cerdas, pemilih yang kedua adalah pemilih yang cerdas kumaha lain cerdas cerdas. Oh berarti orang baru apa? Paling kan kabeh nanti nanti ngamanfaatkeun tapi ada yang memanfaatkan tuh. Geus nyawa aya Quran nanti dibaca Quran. Geus nyawa aya perangkatan jadi turutkeun perangkat. Lamun teh mah urang tos paham eta sadaya urang ieu sebagai generasi muda teh bade berkiprah dina demokrasi teh jadi penyelenggara pemilu yuk
Jadi pesertana mangga jantan oke misalnya tadi si abdi masyarakat yang aware terhadap prosesnya hayu atau jadi pemantau pemilu insya Allah tah dikawal kurang sadayana biasa rengse cenah tuh hari jadi peserta pemilu mah baru orang teh kudu ngalaman lamun urangna paham karena regulasi lamun urangna tadi gaduh attitude kang ngajaga regulasi urang bakal lempeng moal baru urang aya ka era menjadi pesertanya menjadi tim sukses teh mau jadi sukses tim mana sukses tim teh mau teh kacalon teh aya gitu kan sehingga gitu roba ngomong kamari tinggal pemilu pematuran apa karena nyalon secara mana teh paling di Rio 11 bisa minggu karek bisa sadar oh ini siapa dah punya nama tilu kue macam lalu kawin teh dan langsung strep gitu teh nah begitu kumaha ngobrol aduh orang teh cenah salah mawa tim sukses naon ayo we merean duit biasa berarti 3,5 miliar jadi hante wow tasing ngorek geningan usaha kan mereka segala itu tadi logikanya kurang tapi lamun tadi kurang jadi cerdas maca aturan kumaha dijagi eta aturan teh supaya tadi kurang hoyo tangtosna dina prosesna berkualitas hasilna pun berintegritas dan sahawai menjadi mau jadi halangan ketika kita melakukan koreksi karena naon sahage nu meunang ulang mau fitnah garis teh cik kamari nu meunang jadi presiden pilihan orang sadayana teh kan pasti yang beda ya tapi apakah kemudian yang berbeda itu berubah langsung KTP-nya jadi misalnya jadi warga NTN Timor Leste misalnya itu kan tetap menjadi warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama tadi yang seperti dikatakan oleh Kang Ade ketika kita bisa komplain kita ke legislatif komplain kemudian eksekutif komplain juga kita kemudian ke yudikatif yang kemudian bisa mengkoreksi naon dilampahkan koreksi nah eta rekan-rekan jadi harapannya di sini rekan-rekan mari apalagi rekan-rekan sudah pada posisi sebagai mahasiswa saya sebagai mantan penyelenggara yang alhamdulillah saudara-saudara saya ya saya bagi saya adik-adik saya di sini masih tetap eksis menjaga ini Kang Ade di kabupatennya ada Kang Kober ada Kang Ahmad, Kang Aksai di KPU di yang lebih tingginya di KPU provinsi ada Kang Hendy KPU Bawaslu provinsi ada Kang Hussein ini ya alhamdulillah nih kita ini sama-sama ingin kemudian mengajak rekan-rekan berkiprah memangga rekan-rekan mau dimanapun dalam ruang demokrasi tapi ayo kita jaga sama-sama kaitan dengan tadi mencerdaskan pribadi kita menjaga juga attitude kaitan dengan proses demokrasi di luaran sementara sisi kuring mugia jantan pemantik kaitan dengan diskusi sarjana hapunten bilih aya alpatan sahur tangtosna eta mah tisim kuring pamit teh main leres mugia jantan manfaat kaya wallahu a'lam. Assalamualaikum. Awal-awal itu katanya sudah ceramah. Kemarin sore bilang satu lagi apa? Aduh kata saya. Terus tiba-tiba ini Pak Sekjen Irma kami ini Pak Ade wayahna pematerinya ganti. Jangan tentang kerawanan pemilihan, tapi terkait peran dan mahasiswa. Oke siap Pak Ade katanya. Lagian memang ini luar biasa ya, sudah melanglang buana juga regulasinya sangat
menguasai dan paham betul oleh beliau tentang baik pemilu atau pemilihan. Baik, izin Pak, tanpa mengurangi rasa hormat. Baik, teman-teman semua, saya sedikit ya, sekitar 20 menit lah, tinggalkan lama. Pertama, yang perlu saya sampaikan bahwa kita sudah sebentar lagi memasuki tahapan kampanye. Sekarang proses masih penelitian berkas administrasi untuk persyaratan pasangan calon ya, baik provinsi ataupun kabupaten kota. Nanti di tanggal 22 teman-teman, jadi posisinya sekarang itu masih bakal calon. Makanya incumbent khususnya di Kabupaten Bandung, di provinsi tidak ada incumbent. Di Kabupaten Bandung itu ada incumbent. Dua-duanya ada dari Dadang Supriyatna, ada Sahrul Gunawan sebagai hari ini masih sebagai penjabat wakil bupati. Makanya masih prosesnya masih bakal calon. Dia kampanye menggunakan bukan kampanye, dia sosialisasi, menghadiri acara-acara atas nama bupati dan wakil bupati. Itu sah-sah. Nanti apalah yang mengulas itu semua. Nah, nanti tanggal 22 September adalah penetapan pasangan calon baik gubernur atau bupati, kepala daerah ya tentu. Di tanggal 23-nya itu biasanya nomor urut dan nanti tanggal 25 baru kontestan ini start awal tahapan kampanye. Itu semua sudah diatur di PKPU nomor 2 tahun 2024. 2, 3 ya, tentang tahapan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati atau wali kota. Nah, oh maaf, bukan ini yang sebelah ini. Sama. Rahasia. Ini semua sudah diatur. Teman-teman kemarin pemilu serentak presiden, pemilihan presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota telah disanakan. Itu semua sudah jelas ya, dasar hukumnya sudah jelas. Pemilu itu berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017. Itu pemilu diatur. Walaupun tetap kita sumber utamanya kan Undang-Undang Dasar 1945 22E ya, pasal 22E. Itu jelas semua tentang demokrasi sebagai landasan dasar untuk membuat undang-undang terkait tentang pemilu atau pemilu. Nah, sebelum lewat jauh, ini alhamdulillah ini walaupun dadakan, ini yang sebelah kiri itu si ganteng kalem ya, ganteng kalem ini. Biar nggak terlalu serius. Saya ada Irfan, kebetulan di Makap 2017 ya betul, didirikan 15 Juni ini, dan alhamdulillah sampai hari ini masih berproses itu. Mudah-mudahan sampai dunia ini tidak ada. Alhamdulillah saya sekarang di Panwas, dulu membantu Abah sebagai anak buah Abah. Jadi ya di Kabupaten Bandung, di bawah Kabupaten Bandung saya di Panwas dan pada hari ini masih di Panwas. Kebetulan diberi mandat sekarang di UIN ya, di UIN Bandung sebagai dosen LB di Prodi MPI. Di sini ada MPI kan? Hah? UIN atau luar? Palingan ada yang kenal kan? Kenal saya di kelas ya. Oke lanjut punten. Nah, kita
bagaimana melaksanakan atau tahu peran dan tantangan ke depan sebagai mahasiswa dalam proses pemilihan penyelenggaraan pilkada serentak ini jika makna pemilihan pun tidak tahu? Ini tertera di Undang-Undang 10 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Apa itu pemilihan? Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis. Nah ini tentu langsung sudah pada tahu ya. Demokratis di sini kan, makanya dulu ada pemilihan kepala daerah itu dipilih oleh itu diketok palu. Terus kenapa harus seperti itu? Kalau dilihat secara geopolitik, ya ada yang diuntungkan. Siapa? Contoh tukang aki, pabrik aki, itu diuntungkan. Nah hari ini teman-teman, kita ini sudah beberapa bulan ke depan kita akan pilkada teman-teman, provinsi dan juga kabupaten. Saya itu tidak sedemikian yang kita ekspektasikan, bahkan luar biasa tembak-tembaknya juga. Jadi seakan-akan kita itu adalah bangun di jalan yang memang hari ini nyekelan atau 10 miliar padahal kan enggak gitu kan, kita pakai mesin dan lain sebagainya. Nah yang ingin saya tanyakan adalah, ini kan luar biasa Abah dan juga teman-teman mungkin sudah praktisi, bagaimana hari ini para kita khususnya pelajar untuk mengantisipasi hal tersebut. Jadi pengen dengar dari moderator, dari rekan-rekan semuanya terkait grand planning untuk hari ini meminimalisir money politik tadi Pak. Karena money politik ini adalah titik mula dari berbagai macam kezaliman yang hari ini mungkin ada di negara kita. Hari ini kita tidak bisa mungkin ketika dewan kemarin belum lama lah di pemilu ya, itu luar biasa. Pertama saya selaku akademisi ya, UIN memandang bahwa ini banyak yang mesti diperbaiki, baik dari sisi penyelenggaraan ataupun dari kontestan dan juga masyarakat selaku yang memilih. Ini banyak yang mesti diperbaiki. Salah satunya adalah kemarin merebaknya, mungkin ini hanya asumsi, tapi ini menjadi konsumsi publik bahwa masyarakat itu dalam menerima kemarinnya menerima money politik itu sampai 3 atau 4 amplop. Walaupun saya sebagai sisi lain, saya sebagai penyelenggara belum bisa membuktikan karena memang kurangnya bukti-bukti terkait pelanggaran tersebut. Itu mungkin. Nah. Yang kedua, bagaimana harapan Kang Ade akan diselenggarakannya sosialisasi pilkada ini, Kang? Ya, harapan saya sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU Jawa Barat dan Ipmakab ini menjadi modal dasar untuk memperbaiki pesta demokrasi, terkhusus pilkada yang akan datang di 27 November 2024. Maka dari itu teman-teman yang hari ini bergabung atau mengikuti sosialisasi ini ya harus mengajak menjadi pemilih yang cerdas, menjadi gerakan pemilih yang berkualitas. Jangan sampai kita menjadi contoh yang cenderung justru mengikuti pola masyarakat atau alur masyarakat secara umum, gitu kan. Kemudian yang terakhir kan, bagaimana pesan Abang untuk masyarakat yang menonton dalam menyambut pilkada 2024? Oke, dalam penyambutan. Nah, masyarakat di sini kan sangat luas ya, khususnya di Jawa Barat, yang memang notabene masyarakat terbesar, penduduk terbesar, dan DPT terbesar se-Indonesia dibandingkan provinsi-provinsi lain. Maka corong tombak utama adalah bagaimana masyarakat Jawa Barat bisa menunjukkan sebagai pemilih, sebagai kontestan yang baik dan berkualitas gitu.
tantangan terbesarnya tentunya masih dengan hal-hal yang kemarin sempat terjadi, mulai dari money politik, kualitas pemilih yang kemudian harus meningkat. Nah, ini tentunya menjadi PR kita bersama, bagaimana kemudian meningkatkan kualitas pemilih, juga meningkatkan kualitas kaitan dengan para peserta pemilu di Pilgub Jawa Barat kali ini. Selanjutnya, harapan diadakan sosialisasi kali ini Bapak seperti apa? Harapannya tidak hanya merangsir hanya beberapa kalangan masyarakat, tetapi lebih masif kembali untuk kemudian mensosialisasikan penyelenggaraan pemilihan gubernur maupun pilkada ini yang berkualitas. Tentunya tadi dengan diisi oleh materi-materi yang berbasis regulasi supaya kemudian memberi pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat lebih cerdas kembali dalam menjadi pemilih dan memberikan haknya sebagaimana diamanatkan oleh regulasi. Baik, yang terakhir itu pesan yang ingin disampaikan buat yang nonton, Pak. Pesan yang ingin disampaikan buat yang nonton. Baik, untuk para penonton semua, jadikan ini menjadi saran. Itu yang saya lihat terkait partisipasi. Kalau pemilu kan ini banyak peserta pemilunya. Kalau pilkada kan hanya beberapa ya. Di Kabupaten Bandung kan ada 2 calon kalau ditetapkan. Di Provinsi Jawa Barat saya lihat yang daftar itu ada 4. Nah, sedangkan pemilu kemarin kan banyak banget yang daftar, pesertanya banyak gitu kan. Otomatis saya pikir tingkat partisipasi bakal tinggi. Nah, berbeda dengan pilkada yang saya pikir kayaknya bakal lebih rendah, kayaknya ya, tapi nggak tahu. Nah, dalam sosialisasi ini saya berharap ya bisa meningkatkan partisipasi lah. Karena tadi saya melihat bahwa ada kemungkinan partisipasi ini rendah. Jadi tantangan terbesarnya terkait partisipasi sih menurut saya, dan juga terkait ketegangan antara masyarakat. Jadi saya pikir jadi tantangan terbesar untuk pilkada hari ini. Lalu untuk organisasi saya berharap kader-kader Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Bandung sebenarnya bisa untuk datang ke TPS untuk mencoblos sesuai dengan hati nuraninya. Mau milih siapapun itu nggak jadi persoalan bagi organisasi. Yang jelas jangan golput. Sayang banget kalau golput gitu kan. Karena di TPS itu waktunya hanya beberapa jam, tapi menentukan dalam jangka waktu 5 tahun. Jadi sayang banget kalau misalnya nggak datang ke TPS. Nah, ini saya berharap mungkin kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bandung, kita tidak perlu gontok-gontokan, kita tidak perlu ribut-ributan terkait kepala daerah. Santai saja, ini peta demokrasi, kita buat enjoy, buat tenang. Pokoknya se-happy mungkin. Siapapun yang terpilih, yang jelas kita menyimpan harapan untuk kemajuan Kabupaten Bandung dan kemajuan Provinsi Jawa Barat. Jadi enjoy, kita jadikan pesta demokrasi ini menjadi pesta yang benar-benar pesta, yang tidak ada ujaran kebencian, tidak ada isu sara dan sebagainya. Karena tadi pilkada ini perlu kita kawal bersama agar bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dan sesukses-suksesnya.